Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Dan saudara, topik yang khusus kami siapkan bagi saudara di bincang-bincang kita kali ini adalah salah satu dari berbagai topik dalam seri Paradoks yang memang kami siapkan bagi saudara. Dan kali ini topiknya adalah Selamat Tapi Pikul Salib. Untuk itu secara khusus hadir bersama kita sebagai narasumber Pak Henry dan Ibu Jane. Shalom Bu Jane. Shalom Bu Anis. Shalom Pak Henry. Shalom Anis. Dan tentu saja saudara hadir bersama kita guna gali setiap pertanyaan dan kejar semua kemungkinan jawaban pendeta kita, pendeta Pak Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara-saudara yang kekasih, berbicara tentang keselamatan akan selalu memang menimbulkan berbagai asumsi. Karena buat sekelompok orang, keselamatan adalah saya sudah selamat di dalam Tuhan, saya happy-happy, no obligasi. Begitu kan? Sebuah pertanyaan menarik untuk kita diskusikan. Namun sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu dan kita minta Pak Henry memimpin kita dalam doa. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, boleh berada di tempat ini untuk boleh berbincang-bincang. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang menguasai setiap kami yang ada di studio, juga para pemirsa yang ada di rumah, sehingga apa yang kami perbincangkan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menserahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, di dalam surat Paulus terhadap jemaat di Filipi pasal yang pertama, dikatakan di sana dari ayat yang ke 27 sampai 30 demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Menarik saudara yang kekasih, bagaimana kemudian gambaran ungkapan yang disampaikan oleh Paulus tentang kesulitan, pergumulan, penjara yang dialaminya sebagai sebuah konsekuensi ketika dia percaya kepada Kristus, ketika dia percaya kepada Injil, ketika dia masuk dalam bilangan orang yang diselamatkan. Karena itu dia mengingatkan kepada jemaat supaya jangan kemudian jemaat mengabaikan itu. Maka dia mengingatkan kepada satu garis kata yang sangat jelas, kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya, tetapi juga apa? Menderita untuk Dia, Yesus Kristus Tuhan itu. Dengan segera kita mendapat satu gambaran, ternyata anugerah keselamatan itu satu paket dengan anugerah penderitaan. Dan Yesus berkata, kalau kau ikut aku, ikutlah aku, sangkal dirimu. Itu pertama. Pikul salibmu. Itu kedua. Dan ikutlah aku. Maka konsekuensi mengikut Dia adalah sangkal diri, pikul salib. Tanpa sangkal diri, tanpa pikul salib, tidak mungkin orang menjadi pengikut Kristus. Dan itulah keselamatan. Dan harus dipahami sebagai sebuah kehormatan, karena kita boleh menjalani apa yang Tuhan Yesus Kristus jalani. Aneh sekali kalau Anda kemudian tidak ingin atau memahami, cukuplah Yesus yang menderita, kita tidak lagi. Begitu, Anis. Ya, terima kasih Pak Bigman, Jane dan Henry. Saya ingin awali bincang kita dengan survei
menarik mengenai kekristenan kita yang saya dapatkan tentu saja lewat internet. Satu survei mengenai bagaimana kita memaknai keselamatan dilakukan, dan 90% dari responden menyepakati bahwa makna dari keselamatan adalah bebas dari gangguan iblis. Implisit di dalamnya adalah bebas dari berbagai kesulitan dunia. Artinya kita bicara soal kenyamanan hidup, kita bicara soal kemulusan hidup, kita bicara soal happy ending untuk berbagai hal yang dilakukan. Hanya 10% di antara mereka, artinya 1 di antara 10 yang menyepakati bahwa makna keselamatan buat mereka adalah keselamatan dari murka Allah atas fakta bahwa setiap dari kita dilahirkan sebagai manusia yang berdosa, dan melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita dapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal dari Tuhan. Jane dan Henry sendiri bagaimana menyikapi temuan dari survei itu, nomor 1, nomor 2, Jane dan Henry sendiri berada di mana dalam memaknai keselamatan sebagai bagian dari awal bincang-bincang kita mengenai paradoks selamat tapi pikul salib. Siapa yang mau mulai lebih dulu? Jane lebih dulu. Oke. Bu Anis, kalau untuk saya keselamatan itu mungkin seperti yang kebanyakan juga orang mengerti, bahwa kita ini istilahnya yang tadinya sedang antri lah untuk masuk ke dalam neraka, ya, dengan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita boleh sekarang juga pindah antriannya, mulai antri ke surga. Tetapi memang mengenai pikul salibnya ini yang saya suka masih bingung, ya. Pengertian saya, pikul salib itu adalah menyangkal kedagingan kita, yaitu untuk perlahan-lahan, kan kita tidak bisa ya kalau bilang oh kita tidak melakukan dosa gitu, tapi kita mulai pelan-pelan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai orang Kristen, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita, ya. Nah, di dalam itu kita bisa juga ketika melakukan kesaksian, ketika melakukan pengajaran tentang kekristenan kita, ya, bisa juga di situ kita mungkin mendapat pengejekan dari orang-orang sekitar kita, atau dari penolakan dari keluarga kita, ya. Tapi yang saya banyak lihat dari kawan-kawan sekitar saya juga, pengertian mereka adalah memikul salib itu adalah bagian dari penderitaan duniawi. Ya, yaitu saya sering melihat kawan-kawan saya, ya, misalnya yang ada suaminya, masuk penjara, ya, terus anaknya ditambah lagi dengan anaknya sakit keras, dia selalu bilangnya begini, ya udahlah nggak apa-apa, ya ini memang salibku yang harus kupikul. Sedangkan menurut saya itu harusnya bukan pikul salib seperti itu, kan kemungkinan juga apa dia sembrono waktu memilih suami, ya kan, atau dia tidak ikut menasihati suaminya sampai suaminya masuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, ini mungkin juga saya nanti mau minta kepada Pak Bigman untuk lebih menjelaskan, Pak, karena saya rasa saya ini mungkin mewakili banyak penonton di rumah, ya Pak, ya, yang masih suka bingung dengan pengertian pikul salib itu sebenarnya apa, Pak? Ya, artinya secara sederhana Jane mengatakan bahwa secara umum pemahaman mengenai keselamatan adalah sukses dalam segala hal yang kita lakukan karena Tuhan menyertai kita. Sementara pemahaman mengenai pikul salib adalah penyederhanaan pemahaman bahwa itu adalah penderitaan. Jadi setiap penderitaan adalah bagian dari kita memikul salib seperti yang Tuhan ingatkan buat kita. Sebelum kita ke Pak Bigman, barangkali kita dengarkan dulu apa yang Henry punya buat kita mengenai hal ini. Ya, Anis, ini memang sangat menarik sekali. Tadi kita telah mendengar apa yang telah dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi dari kitab Filipi 1 itu. Tadi dikatakan bahwa keselamatan itu satu paket dengan penderitaan dan juga satu paket dengan
pikul salib dan sangkal diri. Ya, seakan-akan pikul salib Iya. itu memang identik dengan Iya. penderitaan begitu ya. Tapi kita juga ingat di bagian lain daripada Alkitab juga pada waktu salah satu penyamun di samping Tuhan Yesus pada waktu itu dia mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan saat itu juga Tuhan Yesus mengatakan, saat ini juga engkau berserta dengan aku di Firdaus. Nah, jadi apakah ini dua bagian ini tidak bertentangan? Maksud saya adalah begini. Begitu kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, udah otomatis kan kita selamat. Kalau gitu, bagian ini bagaimana kita mencernai bahwa untuk keselamatan itu sendiri kita juga masih harus melakukan pikul salib dan sangkal diri. Nah, mungkin ini pertanyaan ini yang banyak masih orang masih pada bingung gitu. Intinya kita ingin memaknai dengan benar apakah makna keselamatan yang paling benar dan bagaimana kita memaknai pikul salib dengan benar juga. Itu dulu barangkali sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik ya. Pertama memang sangkal diri. Apa sih maksudnya sangkal diri? Ketika kita belum dalam Tuhan, kita hidup berdosa dong. Hidup kita berpusat pada diri kita, self-oriented. Seluruh apa yang kita cari, apa yang kita lakukan, apa saja pasti tentang saya. Nah, pada waktu saya mengenal Kristus, saya nggak boleh begitu lagi. Saya berpindah menjadi Christ-oriented, bukan lagi self-oriented. Sehingga saya tidak boleh lagi mengasihi saya. Ya, saya harus mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi diri saya. Saya harus mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi istri, suami, anak, dan seterusnya. Itu Christ oriented. Yang kedua, ketika apapun yang saya lakukan dulu berpusat pada diri saya, sekarang nggak bisa lagi. Mesti berpusat pada Kristus Tuhan saya. Dia mau apa? Bodoh amat saya bawa suka sekali hal A misalnya, tapi Tuhan Yesus bilang itu salah, ya saya mesti buang semuanya. Saya nggak bisa ngomong lagi begitu ya. Sehingga apa yang menyenangkan di waktu lampau, ketika salah menurut firman Tuhan, saya mesti buang. Berarti kan ini bertahun-tahun kita punya sesuatu yang menyenangkan, merasakan sesuatu yang menyenangkan, dibuang. Betul? Itu nggak enak amat itu. Nah, itu namanya menyangkal diri. Pertanyaannya adalah, loh Tuhan kok gitu-gitu amat sih? Kenapa selamat harus menuntut menyangkal diri? Saya pikir ini memang menjadi pertanyaan penting. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberi kita jawaban yang menarik. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan kita, Tuhan pun menyangkal dirinya. Sehingga dia justru malah lebih hebat lagi, menyangkali keilahiannya. Dia Allah, kata kitab Filipi kan, pasal 2, mau menjadi sama dengan manusia. Berarti kan Allah jadi manusia, dia menyangkali keilahiannya. Kalau kita menyangkali diri kita dalam rangka manusia A menjadi manusia B, bukan manusia jadi binatang loh. Kita nggak downgrade kan, tapi dia downgrade waktu penyangkalan itu. Jadi sebetulnya apa yang Tuhan Yesus minta sangat masuk akal. Yang kedua, pikul salib. Apakah pikul salib berarti menderita? Lalu kalau naik mobil, nggak boleh loh. Kamu pikul salib, udah dari Ijen, dari Kelapa Gading, naik jalan kaki dong. Jangan naik mobil, apalagi mobilnya bagus. Wah, itu tidak pikul salib kan gitu kan. Atau naik kuda, naik onta misalnya. Loh, apa itu maksudnya? Ayo makan di mana restoran? Nggak boleh loh. Kamu mesti pikul salib loh. Makannya itu mesti dari pinggir jalan, mungut yang di tong-tong sampah. Karena memang dia pertengahan itu pernah diterjemahkan. Ya, sehingga muncul apa yang disebut itu ordo peminta-minta. Menjual seluruh harta benda sebagai memilih Tuhan dalam mengekspresikan jalan keselamatan, hidup menderita nih. Jadi makan cuma sesendok air, sesendok nasi, sampai dalam sebulan badan itu udah merosot, kurus habis, nempel di kayu begitu ya, sampai belatungan. Atau kemudian menanamkan dirinya di dalam pasir, tinggal kepala saja, semua masuk. Bayangkan kalau itu dikeluarkan seminggu, orang bilang hidup aja udah bagus kan. Nah, hidup kan pucat setengah mati semua itu. Darah seperti nggak jalan. Abad pertengahan pernah menerjemahkan pikul salib seperti itu. Bukan. Pikul salib adalah bagaimana ketika kamu bisa tapi tidak melakukan. Artinya gini, ada orang jahat sama kamu. Ya, kamu bisa balas? Bisa. Power kamu ada. Tapi kamu tidak lakukan, kamu justru mengasihi. Itu sakit nggak? Sakit setengah mati. Saya bisa protes dia kok istilahnya kan. Kenapa saya mesti mengasihi dia? Nah, ini yang menjadi bagian yang penting. Kita punya grup, punya kawan-kawan waktu lampau, punya gaya hidup yang ngacok lah gitu kan. Tuhan bilang kan nggak boleh. Akhirnya kita nggak mau lakukan. Padahal kita punya semuanya.
lalu dia bilang, ah kamu norak, kamu susah, kita dieliminasi dari pergaulan itu. Udahlah, kamu jangan ikut grup kita lah. Kamu mah payah lah, diajak mabok aja nggak mau lagi misalnya. Aduh, sakit loh itu. Karena kita terbuang dari kumpulan yang menyebut mengakui kita sebagai juragan atau sebagai orang penting kan. Sekarang kita kayak udah nggak penting lagi. Sakit itu, jangan bilang tidak. Maka kalau terhadap keinginan pertama tadi adalah saya dengan diri saya, penyangkalan diri, kalau pikul salib saya lebih keluar. Harus menanggung konsekuensi dalam pergaulan tadi. Kalau penyangkalan diri, saya dengan diri saya mesti berkelahi. Sehingga ini memang menjadi bagian yang menarik. Jadi Tuhan nggak minta kita jadi miskin kere supaya mengalami penderitaan itu, enggak. Tetapi ada aspek yang ketiga. Kalaupun Tuhan minta itu, jangan pikir kamu akan susah. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Kenapa? Karena memang kebahagiaan itu akan datang. Contoh, kalau kamu bisa menguasai dirimu sehingga kamu menyangkal dirimu, bisa mencintai orang lain lebih dari dirimu, itu enak apa enggak? Enak loh. Ternyata jauh lebih enak mencintai orang lain daripada mencintai diri. Mencintai diri saya nggak tambah teman, mencintai orang lain saya tambah teman. Kan gitu kan? Matematiknya menarik loh. Kalau saya bisa mencintai orang lain, saya lega, nggak stres itu. Nggak bisa, malah saya stres lihat orang lain. Wah, apa terus gitu. Jadi ternyata secara psikologi, filosofi bisa dijelaskan. Begitu juga pikul salib. Ketika saya kemudian dianiaya, saya tidak balas. Ternyata gembira. Kalau saya mau balas, wah, udah gimana tadi. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu nggak ada yang salah, begitu. Tapi kan begini Pak, tadi Bapak mengatakan yang pikul salib sangkal diri ini, toh kalau begitu kan nggak harus menjadi orang Kristen baru bisa melakukan sangkal diri pikul salib. Orang biasa pun bisa. Nah sekarang yang kita permasalahkan adalah paradoks antara keselamatan dan melakukannya itu. Nah, menarik. Kalau di dalam Kristen ada, di luar Kristen ada nggak? Ada, dan itu dilakukan untuk mendapatkan keselamatan. Dengan pamrih. Dengan pamrih kan, dengan sangkal diri pikul salib dalam bentuk berbeda tadi ya. Mereka menyiksa diri, mereka bertapa di goa, menjauhkan diri dari dunia, dan seterusnya. Kita lain, karena sudah mendapatkan keselamatan, kamu harus melakukan, bukan untuk mencapai, tapi mensyukuri. Mestinya. Ini pertanyaan yang menarik. Mestinya mana lebih kuat, kita apa orang itu? Harusnya kita. Karena kita mensyukuri. Tapi lucunya, orang dunia itu bisa lebih hebat dari orang Kristen. Nah ini memang 90% apa tadi itu, survei tadi yang dikatakan Anis, ya memang betul karena orang Kristen udah salah kaprah sebetulnya memahami. Sehingga apa yang digaris bawah Henry memang betul, ini kekacauan dalam kekristenan. Artinya sebetulnya tidak tepat juga mengatakan bahwa pikul salib itu adalah penderitaan. Artinya itu pesan yang barangkali keliru ya. Karena apa yang kita dengar barusan dan apa yang kita yakini juga, kita tidak ikut campur dalam proses penganugerahan keselamatan dari Tuhan buat kita. Dan ketika Tuhan berikan kita keselamatan, Tuhan berikan kita juga kemampuan dan kesadaran untuk memikul salib. Betul begitu Pak Fikman? Tetapi penderitaan adalah karena kamu menjadi beda dengan dunia, tapi kamu dalam dunia. Penderitaan menurut kualifikasi ukuran dunia. Kamu jadi aneh loh di dunia. Nah, tetapi karena hubungan dengan Kristus tadi, itu kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga kamu kuat menanggung penderitaan itu. Makanya dibilang tadi, kalau ada orang lain coba menggugurkan kan, mengatakan kok kamu bodoh amat sih, kok mau gini, dulu kan kamu paling jago, paling hebat, kok mau ngalah misalnya gitu. Ukuran dunia anjlok. Atau kalau saya berpikir terbalik daripada apa yang Bapak katakan tadi mengenai pikul salib dan sangkal diri itu, kalau saya sebagai orang Kristen saya tidak melakukannya, apakah dengan sendirinya keselamatan yang saya peroleh ini akan hilang, Pak? Bukan akan hilang. Dengan tidak melakukan itu sudah wujud bahwa kamu belum diselamatkan. Oke. Karena itu buah dari keselamatan. Ini memang pertanyaan menarik kan? Hilang nggak kalau digituin? Jadi seperti kita mau coba-coba sama Tuhan nih ya, test case gitu. Karena Tuhan bilang, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu terlalu amat sangat bahagia. Apapun disuruh. Karena keselamatan itu sendiri sudah menjadi sebuah kesukacitaan yang besar. Ya, artinya sebetulnya kita bicara
keselamatan itu identik dengan hidup senang atau keselamatan itu identik dengan hidup susah. Dua-duanya sebetulnya barangkali relevansi yang tidak perlu kita kait-kaitkan. Keselamatan adalah keselamatan. Hidup mulus atau hidup tidak mulus adalah wilayah yang tidak perlu kita kait-kaitkan dengan keselamatan. Betul kan begitu? Setuju nih. Dan kalau itu merupakan kita sudah setuju dengan pengertian tersebut bahwa keselamatan ini sehingga sukacita kita wujudkan dengan cara sangkal diri dan pikul salib itu. Kalau gitu kan nggak ada hubungan dengan apa yang tadi Bapak di awal mengatakan bahwa keselamatan itu satu paket dengan penderitaan. Nah, pikul salib dengan penyangkalan diri kan belum tentu suatu penderitaan. Penderitaan dalam perspektif tadi dunia. Karena misalnya tadi kamu jagoan, kamu punya apa juga bisa bikin kan ya. Sekarang nggak bikin, orang menghina kamu toh. Tapi sebenarnya kamu seneng merdeka, nggak ikut-ikutan kurang ajar lagi gitu toh. Tetapi orang anggap kamu Henry udah nggak ada apa-apanya. Waduh sakit loh. Nah, yang repot ini kita masih hidup di mana? Dunia. Nah itulah yang repot. Dan yang kita lihat teman ini lalu satu lagi yang ledek. Masa kamu terima? Lama-lama kita kegoda, hilang lagi tuh. Panggilan itu rubuh lagi, kita ladenin. Orang itu kita cari. Tapi kan kalau bagi diri kita Pak, kita bisa menguasai itu kan bukan merupakan suatu penderitaan Pak. Malah seperti yang tadi Bapak katakan kebahagiaan. Betul, justru makanya dibilang tadi. Menurut orang akan dilihat kamu itu menderita dalam ukuran perspektif dunia. Yang saya bilang tadi celakanya kita hidup di dunia. Ketika di surga satu waktu kita akan ngerti sebetulnya itu nggak menderita. Memang betul. Karena kalau Tuhan suruh kita menderita, untuk apa? Dia sudah menderita, betul itu. Tetapi jangan bilang, nah ini jadi artinya begini, ikut Tuhan jadi nggak menderita, tersakit langsung sembuh, miskin langsung kayak ini yang jadi gawat kan gitu kan. Ini yang mengerikan. Nggak tahu jadi gimana yang mikirin. Kalau gitu mungkin saya menangkap maksud Bapak adalah penyertaan Tuhan kali di dalam hidup kita ya Pak ya. Bahwa walaupun di dalam sakit penyakit, mungkin di dalam kesusahan finansial atau apa gitu ya, kita tetap bisa merasakan sukacita karena kita tahu ada penyertaan Tuhan selalu di dalam hidup kita. Cuma gini, Jane dan Henry, bincang-bincang kita ini jangan-jangan mengesankan buat sebagian pemirsa gitu kan, atau paling nggak buat saya pribadi bahwa keselamatan itu adalah penyertaan Tuhan, dan dengan penyertaan Tuhan penderitaan yang paling menderita pun secara duniawi akan selalu Tuhan bantu kita dan akan selalu ada sukacita di dalamnya. Cuma faktanya kita tahu, dan sebetulnya Rasul Paulus juga tuliskan buat kita kan, bahkan dengan keselamatan tetap bukan yang kehendak yang baik itu yang kemudian kita lakukan, tapi yang buruk itu yang kita lakukan. Atau barangkali contoh sehari-harinya, begitu banyak teman-teman kita yang begitu ingin misalnya lepas dari ketergantungan mereka terhadap alkohol, jatuh bangun tanpa pernah mampu mengatasi kesulitan itu, atau mereka yang terbelenggu dengan kebiasaan merokok yang begitu ingin lepas dari itu tapi tidak pernah mampu keluar dari situ. Itu apa penjelasannya Pak Bigman? Lalu kita ambil konklusi sederhana ya karena mereka belum dapatkan keselamatan. Sebegitu sederhananya kah persoalannya? Ya, setuju nih. Jadi seperti tadi kita balik kepada tadi yang pertanyaan tadi. Kalau misalnya kita udah diselamatkan yang seperti tadi yang saya tanyakan, kita tidak melakukan sangkal diri dan pikul salib, itu kan menandakan bahwa tadi Pak Pendeta mengatakan saya belum diselamatkan. Nah, tadi kalau sambung kepada apa yang Anis katakan, apa yang Rasul Paulus katakan, dan tentu untuk supaya menuju kesempurnaan ini kan ada step-stepnya. Proses beda dengan tidak. Itu harus tadi kan, kalau tidak melakukan kan itu kalimatnya tadi kan, itu bukan proses. Tapi kalau proses bisa jatuh bangun, tapi maju. Nah, ini yang menarik. Jadi memang banyak orang kemudian melihat proses itu sebagai sesuatu yang, loh, mamanya orang kan bisa jatuh. Loh bisa, tapi sedang dalam proses. Kamu jatuh tapi di titik 5, jatuh lagi di titik 7, bukan di titik 0 terus menerus kan gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Karena apa? Keselamatan itu kan memberi kita kekuatan melakukan sebetulnya ya. Berbeda dengan dunia ini apa yang Tuhan mau. Tapi jangan lupa seperti Paulus juga bilang kan, kita di dalam dunia dengan memori yang ada. Kadangkala kita ketarik ke belakang, sadar lagi, maju lagi, sadar lagi, maju lagi. Alkitab sendiri memfasilitasi dengan mengatakan begini, Dia setia dan adil adanya kalau kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Maka ada pengakuan dosa, berarti bisa jatuh dong, bisa. Tapi tidak ada pengulangan dosa, karena Tuhan juga nggak mau.
Makanya dibilang supaya kita maju dan terus maju. Kita tidak bisa terus-menerus melakukan dosa yang sama. 1 Yohanes berkata, kalau kamu hidup seperti itu hanya pertanda kamu anak setan. Jadi tidak terus-menerus, tapi bisa jatuh, bisa proses. Ya, nah jadi ini memang menjadi dinamika yang sangat unik dalam kehidupan kita dan harusnya menjadi karakteristik orang yang diselamatkan. Ya, Pak Bigman, satu pertanyaan terakhir, waktu kita tinggal 2 menit. Jika keselamatan itu sepenuhnya, seutuhnya dari Tuhan buat kita, jika kemudian keinginan untuk menjadi baik, kesadaran untuk menjadi baik adalah buah dari keselamatan yang Tuhan juga berikan buat kita, jika kemudian kemampuan dan kesadaran untuk menyangkal diri dan memikul salib juga adalah buah dari keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, lalu apa kontribusi kita, apa yang tersisa buat kita untuk kita lakukan? Segala sesuatunya sepenuhnya adalah kasih karunia Allah dan tidak ada sama sekali kontribusi kita di dalamnya. Harus hati-hati kalau begitu bisa jadi fatalistik. Nah, kita harus memahami begini. Pertama kan kita sudah diselamatkan. Keselamatan membuat kita kuat melakukan dengan ukuran Kristus. Di sebelah sini ada orang berbuat baik, tapi ukurannya dirinya untuk memperbaiki dirinya. Jadi bagaimana dia memperbaiki dirinya supaya lebih baik, dia berbuat baik. Saya di sini bagaimana saya mensyukuri kebaikan Tuhan sehingga membuat saya sudah seharusnya baik dan saya terus jadi baik. Maka waktu saya membuat baik, berbuat baik, bisa nggak saya berbuat salah? Bisa kan? Bisa. Itu pertanda kamu ada kontribusi. Kalau itu Tuhan kan nggak mungkin kamu gagal. Pasti mulus terus dong, betul nggak? Kalau Tuhan ya. Tapi memang Tuhan beri kamu kemampuan, makanya juga larang. Sampai kamu jatuh awas ya. Itu kamu sudah saya kasih kekuatan ngangkat 50. Itu benda yang kamu bawa cuma 45. Kalau jatuh cuma 1 kemungkinannya. Kita lengah, posisi nggak bagus, kayak dia sudah kasih tahu misalnya kan. Akhirnya 45 juga kita nggak kuat. Nah, jadi menarik sekali sebetulnya bagaimana Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk hidup benar sebagai orang yang diselamatkan. Maka kita harus mengisi itu dengan cara yang bertanggung jawab. Kalau kita jatuh, Tuhan gugat. Kalau kita ngaku dosa, Tuhan ampuni. Menarik ya? Nah, sehingga kita dikuatkan oleh ukuran Tuhan tadi. Dan ukuran kita adalah kebaikan ukuran dia. Kalau yang di sebelah tadi orang berbuat baik, ukurannya adalah dia dan lingkungan. Begitu. Pemirsa Budiman, selalu saja waktu yang batasi kebersamaan kita dan usia sudah bincang-bincang kita kali ini. Tapi pemirsa tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang memang kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan senantiasa berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Kalau betul saudara sudah diselamatkan, pasti saudara mengerti cinta kasih Tuhan. Kalau betul saudara mengerti cinta kasih Tuhan, pasti saudara akan membagikan pada tiap orang. Nah, pohon dikenal dari buahnya. Jangan katakan, aku sudah diselamatkan, tapi tunjukkan bahwa memang itu adalah kenyataan. Kita berdoa saudara, kita minta Ibu Jen untuk pimpin dalam doa. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan bincang-bincang kami. Terima kasih kami boleh diberi pengertian yang lebih dalam lagi mengenai apa yang dinamakan pikul salib dan keselamatan. Biarlah ya Tuhan, kiranya pengertian yang sudah Engkau berikan ini melalui Pendeta Pak Bigman boleh mencerahkan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.